Salam, perkenalkan nama saya Yerdi Yuri Apriyadi Dukonak, NIM 19190339, kelas F, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan siklus akuntansi pemerintah daerah. Bab 1, konsep dan siklus akuntansi. A. Konsep akuntansi. 1. Definisi. Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Definisi tersebut diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan akuntansi di setiap instansi pemerintah di Indonesia, termasuk di pemerintah daerah dan satuan kerja di dalamnya. Proses akuntansi ini akan mengolah semua transaksi dan aktivitas keuangan yang ada di setiap entitas pemerintah daerah. Proses tersebut kemudian menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial yang kemudian akan mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan periode berikutnya. Jadi input dalam proses akuntansi adalah transaksi dan outputnya. Berikut laporan keuangan. Pihak yang melaksanakan proses akuntansi ini dibagi menjadi dua entitas, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan satuan kerja yang merupakan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya dan digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan pelaporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Dalam hal ini yang dimaksud entitas pelaporan adalah pemerintah daerah. 2. Pembukuan tunggal atau single entry dan pembukuan berpasangan atau double entry. Sistem pembukuan tunggal sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat secara tunggal atau tidak berpasangan. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas dan dicatat pada sisi penerimaan, sementara transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. 3. Persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan gambaran dari posisi keuangan entitas atau neraca, di mana sisi kiri menggambarkan harta yang dimiliki oleh entitas, sedangkan sisi kanan menggambarkan hak atau klaim atau harta tersebut. 4. Konsep debit, kredit, dan saldo normal. Saat ini istilah debit atau debit menunjukkan sisi kiri dan kredit menunjukkan sisi kanan. Keduanya umum disingkat dengan DR. Untuk debit CR, untuk kredit. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa Latin yang aslinya berarti deber dan creder. Kini hal tersebut ditunjukkan dengan tanda
di sisi sebelah mana angka akan dicatat dalam akun T. Memasukkan jumlah di sisi kiri disebut dengan mendebit atau debiting akun. Memasuki jumlah sisi kanan disebut dengan mengkredit atau kredit akun. B. Siklus akuntansi. 1. Definisi. Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari subsistem atau kesatuan yang lebih kecil yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah masukan atau input menjadi keluaran atau output. Input sistem adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan. Dalam proses akuntansi, terdapat beberapa catatan yang dibuat. Catatan-catatan tersebut adalah jurnal, buku besar, dan buku pembantu. 2. Penjelasan tahapan siklus akuntansi. A. Analisis transaksi. B. Jurnal. C. Buku besar. D. Neraca saldo. E. Jurnal penyesuaian. F. Menyusun neraca saldo yang disesuaikan. G. Langkah operasional menyusun neraca lajur atau worksheet. H. Menyusun laporan keuangan. I. Menjurnal dan memposting ayat jurnal penutup. J. Penyusunan LO. K. Penyusunan neraca. L. Penyusunan LPE. M. Menyusun laporan perubahan sal. N. Penyusunan LAK. Bab 2. Laporan keuangan. A. Definisi. Berdasarkan PSAP 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. 1. Tujuan umum. Tujuan umum laporan keuangan adalah A. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan. B. Realisasi anggaran. C. Saldo anggaran lebih. D. Arus kas. E. Hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 2. Laporan keuangan terdiri dari A. Laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. B. Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran atau LRA merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Informasi yang terdapat dalam LLA berguna bagi para pengguna laporan dalam mengawalisasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran. C. Laporan operasional. Laporan operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional entitas. D. Neraca. Sebuah neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas berlaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. E. Laporan perubahan sal. Laporan perubahan sal menyajikan informasi kenaikan atau penurunan sal tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. F. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. G. Laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi kas hubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. H. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas
Laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan setidaknya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. 2. Informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. 3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 4. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. 5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. 6. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dan lembar muka laporan keuangan. 7. Informasi dan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Sekian.